Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gasdor. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, channel yang membahas dunia otomotif secara satir maupun secara serius. Dan di depan kita sudah ada New Scoopy versi terbaru atau Scoopy generasi ke-6. Sudah banyak sekali ya Scoopy mengeluarkan berbagai modelnya, dan sekarang sudah menginjak generasi yang ke-6. Pada Scoopy generasi ke-6 ini memiliki beberapa detail perubahan yang cukup berbeda dari Scoopy generasi sebelumnya, dimana memiliki desain yang cukup asik, kemudian tetap dia retro klasik dan sangat modis ya. Dan kita tahu sendiri Honda Scoopy itu digemari oleh para ibu-ibu, anak gadis, para janda, dan juga para mak-mak yang ada di Indonesia. Dan Honda Scoopy sudah menjadi ikon fashion dari motor Honda yang banyak dipakai oleh para ibu-ibu atau para gadis-gadis. Dan bagaimana detail dari New Scoopy generasi ke-6 ini, yuk kita simak secara detail. New Scoopy generasi ke-6 ini menurut kami memiliki perubahan yang cukup drastis ya, atau bisa dikatakan meninggalkan salah satu ciri khas dari Honda Scoopy, yaitu stangnya telanjang. Kali ini Honda Scoopy stangnya sudah menggunakan cover ya, covernya cukup imut sih. Desainnya itu desain baru lah untuk bagian stangnya, dan speedometernya juga cukup unik ya. Namun Honda New Scoopy tidak meninggalkan kesan bodi yang retro klasik. Namun ya ada beberapa perubahan sih yang cukup signifikan dari generasi-generasi sebelumnya. Atau bisa dikatakan pakemnya atau ciri khasnya Honda Scoopy mulai dirubah di generasi ke-6 ini. Yang memang banyak berubah memang ada di sektor stang dan desain lampu baru Honda New Scoopy yang menggunakan kristal block. Jadi nyala lampu tuh lebih terang dan lebih fokus di perpendaran cahayanya, lebih fokus di jalan. Lampunya memakai lensa seperti lampu-lampu bilet lah ya. Namun ini bukan lampu bilet, ya mendekati bilet lah. Gampangnya kayak lampu-lampu yang daymaker yang pernah tren sebelum ada tren bilet ya. Kalau yang belum tahu, lampu depannya ini terinspirasi oleh tas kandang kucing yang transparan ya. Kalau kalian para penggemar kucing, atau kenapa lampu depannya itu cukup unik ya, karena memang inspirasinya itu dari tas kucing atau tas yang biasa digunakan untuk membawa kucing ketika keluar rumah atau membawa kucing ke ke pet care ya. Ya intinya kandang kucing yang berbentuk tas itu. Nanti kita sertakan videonya. Namun asik juga sih dari shape-nya ya. Simple dan memiliki mika yang cukup lebar. Kemudian di sini ada lampu DRL dan lampu utamanya menggunakan crystal block atau sudah menggunakan lensa ya. Jadi lampu dari New Scoopy ini makin terang dan makin fokus di aspal. Bagian penerangan depan, lampu sen berwarna kuning masih memakai bola. Lampu utama atau lampu headlamp sudah menggunakan full LED. Desainnya masih lebar dan kesannya memang masih retro klasik ya. Dia mengganti beberapa item saja untuk sekedar refreshment ya, atau siapa tahu masyarakat Indonesia bosan dengan desain Scoopy yang gitu-gitu aja. Nah, akhirnya Honda merevisi beberapa part yang ada di Honda New Scoopy. Ya, untuk tarikan bodi atau desain bodinya masih rounded ya, masih ya oval-oval gini, masih bulat-bulat. Jadi memang kesan retro klasik dari Honda New Scoopy tidak hilang ya. Justru di versi generasi ke-6 ini
aura retro klasiknya semakin kental ya, apalagi dengan desain lampu yang baru dan kepala lampu yang baru atau stang yang sudah diberikan cover. Memang sih ketika di launching banyak yang kaget kok tiba-tiba Scoopy menghilangkan Scoopy tidak lagi menggunakan stang yang telanjang dan malah dikasih cover. Namun ya untungnya sih kepalanya nih desainnya simple. Dan untuk di bagian spakbor depan juga masih kesan retro klasiknya masih kental sekali ya. Untuk bagian atas ini rounded dan di sini lurus saja. Jadi masih layaknya skuter-skuter retro ala-ala Eropa ya. Dan untuk bagian depan, kaki-kaki depan ya, depan masih menggunakan shock teleskopik, kemudian depan menggunakan cakram single piston, dan velgnya tetap menggunakan ring 12 dengan ban 100/90 ring 12. Kemudian untuk velg new Scoopy generasi ke-6 ini atau Scoopy generasi ke-6 ini velgnya termasuk model baru ya. Kalau sekilas kita lihat tuh seperti velg mobil merek Volt Race ya. Inspirasi ya, bukan mencontek ya, terinspirasi dari Volt Race. Ya salah satu merek velg racing untuk mobil-mobil. Velgnya 12 in, palang 5 dengan model palang lurus dan cukup lebar ya. Warnanya nih wis cakep lah. Untuk warnanya cukup cakep dan cukup serasi. Nah, untuk di bagian stang ini yang paling mencolok ya dari New Scoopy generasi ke-6. Stangnya tidak telanjang, sudah ditutup dengan cover. Namun covernya cukup slim dan minimalis. Serta desain speedometer ini masih ini perpaduan antara kotak dengan bulat ya. Dia tidak mengotak, tapi ada shape-nya di sini atau ada radius-radiusnya. Jadi motor ini speedometernya juga masih terkesan motor-motor retro klasik ya. Apalagi di sini cuma bulat, displaynya bulat. Kemudian di sini terdapat beberapa indikator lampu jauh, kemudian sen kanan, sen kiri, dan sini ada tombol untuk memilih mode displaynya ya. Di sini ada speedometer, jam, kemudian di sini ada namanya fuel consumption, dan di sini indikator bensin. Kalau diingat-ingat ya, speedometernya mungkin kalau kalian ingat dengan Honda C70, speedometernya mirip-mirip ya. Kalau C70 kan agak di sininya oval, lalu di sini kotak, namun pinggirnya shape-nya tuh ada radiusnya. Gimana sedulur? Cukup asik desain dari speedometer New Scoopy generasi ke-6 ini. Kiri ada klakson, ada tombol sen, ada lampu jauh dekat. Sebelah kanan ada tombol idling stop. Kemudian starter ya simpel-simpel aja ya, seperti Honda Matic pada umumnya. Honda Scoopy pasti memiliki ciri khas di bagian hand grip. Nah, hand gripnya seperti ini. Seperti motor-motor jadul ya, atau motor-motor Honda lama, klasik dan elegan. Dan untuk bagian spion, masih memakai spion bulat untuk menguatkan bahwasanya motor Scoopy generasi ke-6 ini adalah motor retro klasik. Nah, untuk bagian desain tengah di bagian belakang sini ya, untuk kunci kontak itu sudah kilas, dan di sini ada tombol untuk membuka jok belakang, dan di sini ada untuk yang emergency ya, kalau kontaknya tiba-tiba habis baterainya karena kilas ya. Kalau baterainya habis, di sini ada kunci emergency-nya. Ini kilas, udah kilas dan hanya pakai kenop. Dan di sini ini nih fitur yang sangat disukai oleh emak-emak dan para gadis-gadis penghobi makan seblak, gantungan barang. Kalau mama belanja dari pasar, bawa beras, bawa sayuran, pakai kantong plastik tinggal dicantol di sini. Dan kalau para adik-adik ABG beli seblak dibawa pulang juga bisa dicantol di sini. Dan ini bisa dilipat sehingga tidak mengganggu kaki kita saat mengendarainya. Atau untuk konsol box atau bagasi depan ya, ini sebelah kanan cukup kecil namun muat air mineral yang gelas tuh ya, dan beberapa ya mungkin kayak tas-tas kecil atau apa bisa diletak di sini. Namun jangan pernah kalian naruh dompet di sini, karena apa? Karena rawan dicolong atau rawan dijamret. Dan di sebelah kiri ada konsol yang tertutup dan ada charger dengan USB Type-C.
ingat ya, USB-nya sudah Type C 2 ampere. Jadi HP-HP yang modern sekarang kan kabelnya tuh sudah Type C to C, atau HP-HP ya yang kekinian lah itu sudah rata-rata sudah kabelnya sudah Type C. Jadi ya udah tinggal colok lagi, tidak perlu bawa adaptor tambahan. Praktis kan? Dan di sini muat botol mineral yang ukuran tanggung, cukup dalam ya. Jadi botol-botol mineral yang tanggung bisa dimasukkan. Dan sistem pengunciannya juga simpel, cukup tekan lagi untuk membuka. Simpel kan sedulur? Tampilan dari samping seperti ini ya untuk Honda New Scoopy generasi ke-6. Shape-nya nih belakang ada perubahan sedikit ya kalau kita perhatikan secara detail. Kalau yang lama sampai sini, dan kalau yang baru ini diteruskan sampai ke depan sini. Namun garisnya atau shape-nya tuh tidak jauh beda lah dengan yang generasi sebelumnya. Masih rounded, dan di bawahnya sini juga lurus-lurus saja ya, tidak ada banyak tambahan atau tidak ada garis yang tegas. Jadi memang motor ini ya serasa motor matic-matic yang bergaya ala-ala Eropa. Nah, untuk desain bagian belakang, nah ini lampunya baru ya, desain baru. Kalau yang lama itu kan lampunya menyatu, bulat menyatu. Kalau untuk New Scoopy atau Scoopy generasi ke-6, lampunya terpisah. Ya, untuk biar motor ini lebih fresh ya. Dan di sini ada siluet kristal block, ya kan? Ada kristal block seperti di depan ya, untuk menyamakan dengan depannya, dikasih siluet seperti ini agar senada dengan lampu depannya. Lampu belakang sudah LED, lampu sen masih pakai bohlam depan belakang, lampu depan sudah pakai LED. Spakbor belakang juga simpel saja ya, tidak ada garis-garis yang tegas dan tidak ada garis-garis yang sporty, cukup cuma straight aja gini kan, straight, dah simpel. Dan di sini ada lampu penerang plat nomor ya. Simpel kan sedulur, desain dari New Scoopy generasi ke-6. Bagaimana menurut sedulur semua? Kalau menurut kami sih desainnya masih asik ya, masih retro klasik. Cover knalpot nih, ini ada refreshment ya dari Honda nih. Ya ini shape-nya seperti apa ya? Bentuk apa ya, lupa saya nih. Jadi desainnya ya cukup simpel aja sih, tidak banyak garis-garis yang tegas ya, cuma lurus, rounded, oval lah, ini oval. Desain dari tutup knalpotnya ya cukup oval ya, cuma di sini dibikin lebih lurus, sebenarnya oval. Kemudian untuk velg belakang juga menggunakan velg ring 12 in dengan ban 110/90 ring 12. Model velgnya sama dengan depan, dan velgnya kalau menurut kami ini cukup asik ya. Velgnya simple sekali, cuma lurus dan palangnya 5. Untuk urusan mesin, New Scoopy generasi ke-6 ini mesinnya sama persis dengan Honda Beat. Ya, sama persis dengan Honda Beat maupun Honda Genio. Sama, menggunakan basic mesin yang sama, yaitu mesin 110 cc berpendingin udara dengan transmisi CVT, transmisi otomatis CVT. Dan di Honda Scoopy ini yang Prestige Weight ini tidak ada engkolnya ya. Sama seperti Honda Beat yang baru, sudah menghilangkan engkolnya. Nah, kalau mogok di jalan gimana? Ya udah, kalau mogok ya tinggal telepon aja ahas terdekat ya untuk menyamperin. Namun sebelum motor tidak bisa di starter, biasanya sih muncul indikator bahwa baterainya sudah drop atau minta ganti di speedometer. Itu kalau sudah muncul indikator baterai, berarti tandanya baterai harus segera dicek atau diganti jika sudah voltasenya sudah di bawah standar. Suspensi belakang sama persis dengan Honda Beat, menggunakan shock up shock breaker single atau ya kampangnya monoshock lah ya. Bawah jok ya tidak jauh beda dengan Scoopy sebelumnya, masih muat helm half face, tangki di belakang. Ya, untuk bagasi muat helm half face ya, dan bisalah kalian bawa sebelah atau belanja-belanjaan dari pasar, bisa kalian letak di bagasi sini. Behelnya, ini bentuk behelnya. Untuk mengurangi bobot, dibuatlah behelnya dari plastik yang cukup keras. Konsumsi dari New Scoopy generasi ke-6 ini, konsumsinya sama iritnya dengan Honda Beat.
diklaim mampu mencapai 1 liternya mampu mencapai 60 km per liternya. Cukup irit kan untuk dipakai dalam kota maupun kalian pakai ke luar kota ya. Bagaimana bunyi dari Honda New Scoopy generasi ke-6? Yuk kita lihat suaranya.